Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial online materi e-learning untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik semua ya di rumahnya masing-masing. Tetap stay di rumah, belajar dari rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Pada pembahasan kali ini, kita akan berbincang tentang konsepsi kewarganegaraan di dalam penerapan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Ada dua hal yang akan kita pelajari lebih lanjut. Pertama, seperti apa internalisasi nilai-nilai Islam di dalam membangun wawasan kebangsaan. Karena ini berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan agar kita memiliki kepedulian terhadap sesama warga negara. Ya. Kemudian yang kedua, lantas seperti apa penerapan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah? Ya, saya mengangkat materi ini karena ini berhubungan dengan apa yang sudah disosialisasikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015 di Makassar. Bagi Anda yang belum pernah membaca materi tentang Darul Ahdi Wasyahadah, silahkan Anda download keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tersebut sebagai hasil dari Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2015. Oke. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif dan telah berkiprah lebih dari 1 abad, ya, untuk mendakwahkan Islam, mengajak pada kebaikan dan menyuruh pada kemungkaran. Ini inspirasi dari surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104. Ya, istilahnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat seperti apa? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendakwahkan istilahnya ada teologi al-ma'un atau teologi sosial. Ya. Kemudian yang kedua tentang tujuan berdirinya negara. Tujuan berdirinya negara di dalam amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termaktub di dalam alinea yang keempat. Ya, untuk menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Ya. Jadi negara hadir untuk melindungi warga negara. Negara hadir untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai yang mayoritas di Indonesia ini juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan bangsa sebagaimana tujuan berdirinya negara di dalam pembukaan tadi. Nah, kalau kita turunkan di dalam ayat Al-Quran, ya, komponen strategis bangsa, Muhammadiyah sebagai komponen strategis bangsa juga memiliki tujuan yang sama agar negeri bisa menjadikan negara Indonesia yang baik, walaupun ghafur dan penuh dengan ampunan Tuhan. Syaratnya apa? Di dalam negara tersebut, para penduduknya harus beriman dan bertakwa sehingga diberikan keberkahan oleh Allah. Walau andai saja semua ahlul qura, penduduk dalam sebuah kampung, ya, mereka beriman dan mereka bertakwa terhadap Tuhan, la fatahna alaihim, maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka ditimpakan atas apa yang telah mereka perbuat. Nah, jadi di sini syaratnya dua, ahlul qura, penduduk dalam suatu negara, penduduk dalam sebuah
warga negara di dalamnya, mereka harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Beriman dan bertakwa itu bukan hanya sebatas pada ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah semata, ya, melakukan kewajiban-kewajiban syar'i saja, akan tetapi juga kewajiban muamalah dalam kehidupan sosial. Jadi ada hubungan yang bersifat vertikal, hablum minallah dan hablum minan nas. Dalam pendidikan kewarganegaraan dipelajari tentang hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nah, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, berdaulat, ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan gerakan-gerakan keagamaan yang lain, ya, gerakan-gerakan yang lain. Oke. Next, berikutnya. Lantas, apa sih peran strategis Muhammadiyah? Ya. Kalau kita membaca sejarah berdirinya Republik ini, peran umat Islam sangat besar sekali, ya. Di dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, begitu, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Di sana menunjukkan kiprah umat Islam, tokoh-tokoh Islam di dalam membangun negara. Demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Latar belakangnya juga sangat jelas. Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang modern dan terorganisir pada awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ya, yang ditandai dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangkitan nasional, Jamiatul Khair, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, Muhammadiyah pada tahun 1912, Al-Irsyad, Persis, Nahdlatul Ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa peranan strategis agama Islam dalam konteks ini sangat kuat sekali di dalam membangun negeri Republik ini. Mereka bersatu padu, satu suara agar Indonesia terbebas dari berbagai macam belenggu penindasan, ya, yang menindas Republik ini. Demikian juga pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya mempelopori gerakan Islam berkemajuan atau yang disebut dengan Dinul Hadarah, yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangun peradaban semesta yang berkemajuan. Maka dalam konteks Muhammadiyah ada gerakan tasdid, gerakan pembaharuan, ya, terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan Republik ini. Pembaharuan yang melahirkan berbagai hal, sisi dinamis, sisi perubahan-perubahan yang ditekankan di sana. Nah, lantas kemudian seperti apa sih konsep pendidikan kewarganegaraan di dalam internalisasi nilai-nilai Islam? Dalam konteks Islam, nilai-nilai Islam